Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Easy with Grammar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang simple past tense. Sebelum melanjutkan pembahasan, please like and subscribe. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dengan pertanyaan, apa itu simple past tense dan kapan digunakan? Yang pertama, kita menggunakan simple past tense jika kita ingin membicarakan fakta yang benar atau suatu kejadian yang terjadi dan sudah selesai di waktu sebelum sekarang. Maksudnya adalah ketika pembicara berbicara, yaitu berbicara tentang kejadian tersebut, kejadian itu sudah selesai. Kemudian, kejadian dapat terjadi belum lama di masa lalu atau sudah lama di masa lalu, dan durasi kejadiannya tidak penting. Contohnya, Soekarno-Hatta proclaimed the independence of Indonesia in 1945. Dan kalimat Thomas Edison invented electricity in 1879. Pada kedua kalimat ini, kita atau si pembicara membicarakan fakta yang benar karena Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Benar, dan ini dicatat dalam sejarah. Dan juga Thomas Edison invented electricity in 1879. Thomas Edison menemukan listrik pada tahun 1879 ini juga tercatat dalam sejarah dan sudah diketahui oleh orang bahwa tahun inilah ia menemukan listrik. Dan kejadian seperti ini diceritakan pada saat sekarang dengan menggunakan simple past tense karena kejadiannya sudah berlangsung, sudah lama terjadi. Kemudian yang kedua, simple past tense digunakan jika berkaitan dengan ekspresi atau ungkapan waktu lampau. Contoh adverbnya adalah last week atau minggu lalu, last year tahun lalu, last month bulan lalu, yesterday kemarin, ago yang lampau, waktu yang lampau, ago, a long time ago, the other day. Inilah adalah contoh-contoh adverb yang jika digunakan maka kalimatnya dalam bahasa Inggris ini menggunakan tenses simple past tense. Kita lihat contoh berikut ini. We played in this park yesterday at lunchtime. Kita bermain di taman ini kemarin pada waktu lunchtime, waktu makan siang. Atau people lived in caves a long time ago. Orang pada waktu lampau, a long time ago, kalimat a long time ago, pada waktu lampau, lived in caves, tinggal di goa-goa. Ini kalimat-kalimat seperti ini mengekspresikan atau mengungkapkan waktu lampau dengan menggunakan adverb seperti ini, last week, last year, dan sebagainya, yang menyatakan ekspresi waktu lampau. Kemudian berikutnya adalah simple past tense digunakan atau dipakai bersamaan dengan past progressive atau continuous. Dalam kondisi ini, simple past terjadi saat suatu kejadian sedang berlangsung. Maksudnya adalah past progressive ini adalah background suatu kejadian yang ingin kita gunakan dengan simple past tense. Baik, contoh kalimatnya adalah, perhatikan, Andy was playing football when his mother called him. Andy sedang bermain sepak bola saat ibunya memanggilnya. Kalimat Andy was playing football di sini adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi lebih dahulu sebelum when his mother called him. Di sini menggunakan tenses past progressive. Nanti insya Allah kita akan bahas di lain waktu di video berikutnya insya Allah untuk past progressive. Kemudian when his mother called him, ini merupakan peristiwa yang terjadi kemudian atau kita memakainya dengan simple past. Jadi backgroundnya adalah Andy was playing football. Pada saat Andy sedang bermain, asik-asik bermain dengan teman-temannya, kemudian his mother called him. Kemudian kejadian susulannya adalah his mother called him. Kejadian susulan inilah yang kita gunakan simple past tense. Oke. Kemudian untuk mengetahui apakah
suatu kalimat, terutama di writings atau kita pada waktu kita ujian untuk tes bahasa Inggris, untuk mengetahui ciri-ciri simple past tense ini, kita lihat bahwa simple past tense menggunakan kata kerja, yaitu dalam kata kerja bentuk kedua. Kemudian terdapat ciri-ciri menggunakan kata keterangan waktu seperti yesterday, a long time ago, kemudian last year, last month, last week, atau last plus kata keterangan waktu yang lainnya. Kemudian ago, a week ago, 2 days ago. Maka apabila ketemu kata keterangan seperti ini, maka yang digunakan adalah tenses simple past. Oke. Selanjutnya, pola kalimat. Untuk pola kalimat di sini kita menggunakan subjek ditambah verb kedua, kemudian objek. Kita lihat di sini subjeknya ada I, kemudian ada you, ada we, kemudian ada they, kemudian ada he, ada she, dan ada it. Di sini plus verb kedua plus objek. Baik, kita lihat pada contoh kalimat. Misal, I kick the ball. Kalau dia simple past, maka menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kick menjadi kicked ditambah ed di sini. Kemudian you fly the airplane menjadi flight the airplane. Kita lihat kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Yang sebelumnya adalah kata kerja bentuk pertama. Fly ini adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian flight menjadi kata kerja bentuk kedua. Kemudian selanjutnya adalah we watch the movie menjadi watched ditambah ed akhirannya kata kerja ini. We watch the movie. Oke. Kemudian bagaimana jika subjek adalah they? They go to the cinema. Kalau kata kerja go, maka menjadi went. They went to the cinema. Went di sini adalah kata kerja bentuk kedua. Go, went, gone. Went adalah kata kerja bentuk kedua. Lalu, jika subjeknya adalah he, maka kalau kalimatnya he kicks the ball, kick akan menjadi he kicked the ball. Sama seperti yang I tadi yang sebelumnya, I, you, we, they. Kemudian she flies the airplane. Flies di sini menjadi flight, kata kerja bentuk kedua. Kemudian it watches the movie. Watches di sini menjadi watch. Jadi kesimpulannya adalah subjeknya meskipun dia I, you, we, they, he, she, it, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua. Apakah itu nantinya kata kerja regular atau irregular verbs? Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana jika pola kalimat dengan verb to be, kata kerja to be? Kata kerja to be di sini pola kalimatnya adalah subjek ditambah to be. To be-nya di sini adalah was atau were. Penggunaan was atau were ini tergantung dari subjeknya. Apakah dia I, apakah dia you, sampai dengan it. Kemudian complement. Complement di sini adalah kata benda atau adjective atau adverb. Kita lihat di sini. Sini kita ada subjek, ada to be, kemudian ada complement. Oke. Kita ulangi lagi bahwa verb to be di sini adalah was, were. Kemudian complement adalah noun, adjective, dan adverb. Kita lihat subjeknya. Jika subjeknya adalah I, maka verb to be-nya adalah was. Kemudian apabila subjeknya you, we, they, maka verb to be-nya adalah were. Kemudian jika subjeknya adalah he, she, it, verb to be-nya adalah was plus complement. Complement
bisa noun, bisa adjective, dan bisa adverb. Baik, kita lihat coba di pola kalimatnya. Pola kalimat contoh kalimatnya ini adalah I plus was plus complement, you were plus complement, we were plus complement, they were plus complement. Kalau he was plus complement, she was plus complement, it was plus complement. Jadi I, he, she, dan it itu memakai was. Sedangkan you, we, they itu verb to be-nya adalah were. Baik, kita lihat pada contoh kalimat berikut ini. I was a teacher. Oke, I memakai was. Kemudian you were a teacher. You di sini memakai were. Kemudian we were teachers. We di sini memakai were. Kemudian they were teachers. They di sini menggunakan verb to be were. Oke. Selanjutnya, kita lihat di sini ada kalimat he was a teacher. She was a teacher. It was my cat. He, she, dan it ini menggunakan verb to be was plus complement. Di sini complementnya adalah kata benda atau noun. Di sini adalah kata noun. Kebetulan kata noun. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dimengerti dan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bisa memperjelas lebih mendalam terkait dengan tensi simple past. Terima kasih dan jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.